Halo, selamat pagi kawan. Hari ini cuaca seperti ini. Semalam hujannya deras dan sekarang lagi kondisi berkabut. Saya masih di rumah dan hari ini ada jadwal kita untuk melakukan perawatan pada tanaman cabai dengan sistem vertigasi kapiler. Di hari ini tentunya sudah pada muncul buah ya kawan ya, yang di minggu lalu masih berupa bunga. Oke, nanti ya 1 jam lagi baru kita ke kebun. Sekarang masih kondisi berkabut. Ini embun ya, yang pastinya dedaunan pada tanaman cabai ini masih basah semua, belum bisa untuk dilakukan perawatan. Baik, kita ketemu lagi nanti 1 jam kemudian. Oke, dan sekarang kita sudah di kebun. Ini tanaman kita sudah jadi buah kawan. Ini juga ada. Buahnya tidak serame cabai lokal yang pernah saya tanam ya kawan ya. Tapi ini masih normal karena dia di setiap percabangan itu ada buahnya. Kalau cabai lokal yang pernah saya tanam itu setiap percabangan itu rata-rata 2 ya isinya. Ini kebetulan memang cuma 1. Tapi saya lihat di kemasannya, di bungkusnya waktu saya beli bijinya itu memang seperti ini bentuknya. Nggak apa-apa, artinya masih sesuai spesifikasi. Dan apabila cabai Anda masih berbuah di daerah percabangannya, itu masih dikatakan normal ya, sangat normal bahkan. Bukan hanya ini, di semua tempat seperti itu ya. Ini masih kecil, ini juga sama. Nah, di sana juga iya kawan ya. Jadi cabai saya lumayan banyak ini. Oke, kita lanjut perawatan ya kawan ya. Tapi sepertinya tidak sekarang karena saya mau ada kegiatan lain. Oh ya, ini yang sistem guyur ya kawan ya. Dengan sistem, kalau orang nyebutnya itu apa ya, guyur ponik ya, terserah lah apa namanya. Yang jelas ini saya guyur tidak seperti yang di sini menggunakan pipa. Oh ya, di sini ada tambahan ya kawan ya. Di sini terdapat 2 perbedaan polybag, ada yang dicat, ada yang tidak. Jadi tujuannya pengecatan itu agar tanahnya itu tidak panas ya apabila terjemur sinar matahari. Artinya biar tidak gampang layu tanamannya. Ini mengapa saya cat? Karena ini polybagnya kecil, hanya ukuran 35 x 40. Kalau yang di sini ukurannya 40 x 50, jadi lebih besar. Kalau lebih besar itu tidak dicat tidak apa-apa karena panasnya itu tidak sampai ke dalam ya, hanya di sekitaran luar. Kalau polybagnya kecil itu panasnya itu bisa menyeluruh, bahkan semua media tanamnya itu bisa panas. Untuk menganalisanya ketika siang hari, di tes saja kawan, masukkan saja jari ke dalam tanah. Kalau tanahnya hangat itu berarti ininya butuh dicat ya, karena kalau tidak demikian tanamannya itu mudah layu tapi tidak mati. Ya, di hadapan saya ini rumputnya tebal ya kawan ya. Ini pada dasarnya sudah pernah saya semprot ya, mungkin sudah 2 kali. Ini sangat tebal sekali di sana, bahkan saya jarang ke sana kawan saking tebalnya rumput. Ya bukan tanpa alasan karena di sini musim hujan ya kawan ya. Jadi hujannya itu hampir tiap hari. Ini contoh, ini sangat panas ya. Tapi nanti sore itu biasanya agak mendung atau malamnya itu hujan. Jadi setiap saya semprot itu gagal. Nah ini kebetulan cuacanya agak-agak panas. Kita coba ya, ini sudah jam setengah 10. Kita coba semprot ya kawan ya. Untuk perawatan saya di hari ini mungkin saya tunda di sore hari saja. Pas sudah sore nanti baru kita lakukan perawatan rutin berupa penyemprotan insektisida. Oke, kita tengok dulu. Oke, di hadapan saya ini ada herbisida ya kawan ya, saya gunakan Gramason. Kita semprot saja hari ini. Semoga saja ini tidak terjadi mendung dan hujan ya, karena ini menyusahkan sekali rumput ini kalau dilihat. Jeleklah pemandangan, walaupun dia tidak mengganggu ya karena tanaman kita ada di dalam polybag, tapi secara estetika ini kurang bagus. Untuk review tanamannya nanti sore saja ya kawan ya. Yang jelas sudah lihat tadi ya, sudah mulai berbunga, sudah mulai berbuah. Ini saya gunakan tangki 16 liter. Ininya obatnya ini cukup 4 tutup saja biasanya, 4 sampai 5.
Intinya lebih banyak itu lebih cepat mati ya. Oh, hampir tumpah. Kalau menyemprot ini hati-hati ya kawan ya, jangan sampai mengenai cabenya. Kalau ini berhubung di polybag, jadi saya merasa aman saja, tidak masalah ya. Yang penting jangan kena uapnya ya. Tapi kalau Anda terbiasa mungkin sudah paham bagaimana cara menyemprotnya. Ini coba saya beri 4 tutup saja. Oke, saya isi air dulu ya kawan ya. Sedang saya isi ya. Nanti setelah diisi kira-kira 16 liter itu jangan lupa diaduk ya kawan ya, sebelum disemprotkan. Dan di sini saya punya cara. Kemarin waktu saya beli paket semprotan ini dapat sprayer yang seperti ini. Dia rata ya, tidak menyebar ke kiri kanan. Jadi sangat aman kalau kita aplikasikan ke rumput ini, tidak mengenai batang maupun daun dari cabai ini ya. Contoh seperti apa? Seperti ini ya. Bisa dilihat ya pola semburannya. Gini ya kawan ya, tidak melingkar tapi rata membelah. Jadi tinggal kita arahkan ke kiri ke kanan seperti ini. Oke ya, saya selesaikan dulu untuk melakukan pengisian, kemudian kita semprotkan. Oke, tinggal kita aplikasikan. Ini harus hati-hati ya kawan ya. Nah, kalau enaknya ujung sprayer yang seperti ini, dia tidak melingkar sebarannya. Sebenarnya ada herbisida khusus cabai ya, jadi tidak membunuh cabainya, hanya membunuh rumputnya. Tapi permasalahannya herbisida seperti itu tidak ada dijual di sini ya kawan ya. Baik ya kawan, saya selesaikan dulu untuk melakukan penyemprotan di sini. Selesai kawan. Ini matahari semakin tinggi. Sepertinya mudah-mudahan saja cerah ya. Oke, kita ketemu lagi nanti sore. Kita lihat bagaimana kondisi rumputnya dan kita lanjutkan lagi untuk perawatan di hari ini. Hujan ya kawan, padahal tadi panasnya luar biasa. Jadi kejadian ini hampir setiap hari, paginya panas, siangnya hujan. Ini posisi berada di jam 2. Rencana saya nanti jam 4 mau ke kebun, tapi sepertinya ini tidak memungkinkan karena tiba-tiba hujan seperti ini. Jadi untuk penyemprotan insektisida atau anti hama pada tanaman cabai kita itu kita tunda. Dan yang pastinya saya tadi pagi menyemprotkan herbisida atau obat rumput pada tanaman rumput tentunya ya, bukan cabai. Berarti kerjaan saya tadi pagi itu gagal ya kawan ya. Dan ini sudah penyemprotan yang ketiga kalinya, habis disemprot ternyata hujan. Baik, kita coba sambung besok ya di hari Senin di tanggal 22. Pagi kawan, sambung kembali. Hari ini hari Senin ya. Kemarin terbukti ya, habis saya semprot hujan, tapi saya lihat ini agak-agak coklat. Semoga ini bisa benar-benar mati ya kawan ya. Karena ini sudah penyemprotan yang ketiga kali, selalu gagal. Hanya saja kemarin jaraknya agak jauh ya, sekitar 3 jam baru hujan. Padahal paginya tuh panasnya luar biasa. Jadi kemarin itu saya tunda juga ya untuk perawatan di sini karena habis hujan, jadi saya tunda di hari ini. Ini sepertinya cuacanya cerah kawan ya. Mudah-mudahan. Jadi kita akan semprot lagi dengan insektisida. Sebenarnya tidak dibenarkan menyemprot di pagi ini karena ini masih basah daunnya, apalagi ini masih jam 7 kurang kawan. Usahakan sudah agak-agak kering ya. Ini berhubung saya ada kegiatan lain, jadi ya terpaksa saya lakukan dulu. Tapi ini jangan sering-sering seperti ini kawan.
sambil di pruning ya kalau ada daun-daun besarnya di bawah. Itu saja seperti ini ya, rumputnya baru sempat disemprot sekarang karena hujan terus ya. Hujannya itu dia tidak tentu ya, kadang siang kadang malam, dan yang susah ditebak itu karena sebelumnya itu tidak ada mendungnya gitu kawan, cerah sekali kemudian hujan. Saya bahkan jarang membuat video di sini, bahkan tidak pernah, karena rumputnya terlalu tebal. Jadi saya ambil yang di bagian sini saja. Ya hari ini ya kemarin sudah saya review ya kawan ya, sudah muncul bakal buah di mana-mana ini. Itu ya, berarti sederhananya itu nutrisinya bisa dikatakan tidak ada masalah. Batang-batangnya juga ya, lihat sendiri ya segede apa. Ini masih muda padahal sudah sebesar ini. Dan tinggi sekali kawan, tinggi banget. Kalau dari bawah sini 1 meter lebih ya. Ya, kita lanjut ya untuk penyemprotan. Ini nutrisi saya juga sudah mau habis, nanti hari Rabu saya buat ya, karena ini sudah saya isi kemarin. Masih banyak. Ini masih banyak. Oke. Di hari ini kita pakai Abamectin ya kawan ya. Anda bisa gunakan merek lain. Saya kebetulan punya Deltamec. Sebelumnya saya pakai Demolis karena harganya terlalu mahal, dan juga waktu beli dia nggak ada, jadi saya pakai alternatif lain menggunakan ini. Yang lebih murah dari ini ada juga kawan ya. Kemarin itu ada 2 pilihan, saya pilih yang ini saja karena harganya agak menengah. Dosisnya diperhatikan. Di sini saya gunakan air 3 liter. Saya perlu hanya 1,5 cc karena ini sangat irit. Oke, kurang sedikit. Ya, ini sudah 1,5 cc. Baik, tinggal saya campur air, kemudian kita aplikasikan. Baik, kita semprot. Waktu terbaik untuk penyemprotan itu di pagi atau sore, tapi pastikan kalau di pagi embunnya itu sudah tidak ada ya kawan ya. Cara saya ini salah sebenarnya, karena masih ada embun menetes. Sebentar, seperti apa sih embun yang saya maksud? Ini ya, belum kering ya. Ini ada titik air di sini. Kelihatan tidak? Mungkin di atasnya saja. Nah, itu dia ya kawan ya. Sebenarnya itu belum layak dilakukan penyemprotan. Namun dalam hal ini saya ada kegiatan lain di hari ini, jadi pagi ini saja saya semprot. Ya, sekali 2 kali tidak apa-apa ya. Yang penting jangan selalu seperti ini. Memang baru kali ini saya seperti ini kawan. Biasanya sih matahari itu sudah agak terang sedikit baru saya semprot. Hal ini akan menyebabkan apa ya? Racunnya itu menjadi lebih encer dari dosis yang kita berikan. Karena di permukaan daunnya ini ada airnya. Nih, sampai mengalir ini kan sayang terbuang kawan. Baik ya, kita sudahi dulu videonya. Kita sambung lagi nanti di hari Rabu. Pastinya tanamannya sudah berbeda. Di sana nanti kita lakukan penyemprotan fungisida dan juga pupuk daun. Sekaligus nanti saya akan membuat nutrisinya. Oke, kita ketemu lagi nanti di sana. Selamat pagi lagi kawan, ketemu lagi. Kita lanjut ya kawan ya. Hari ini kebetulan cuacanya sangat enak sekali, tidak ada mendung-mendungnya. Walaupun ada mendung, tapi maksud saya mataharinya sudah bisa terlihat ya. Oke, hari ini tanggal 24 bulan 3 tahun 2021, hari Rabu. Kita lanjut lagi untuk perawatan kita pada tanaman cabai ini ya. Sekaligus kita review. Dan hari ini banyak kegiatan saya kawan, termasuk pembuatan nutrisi dan juga penyemprotan itu ya, fungisida. Sekaligus nanti ada yang mau saya bahas lagi sedikit.
Kita review dulu ya, bukan tanamannya tapi rumputnya. Di hari Minggu kemarin sudah saya semprot ya, dan ternyata jarak 3 atau 4 jam gitu hujannya deras dan rumputnya sudah terlihat agak-agak kering ya. Walaupun tidak mati, masih ada hijau-hijaunya, tapi sudah berkurang kawan. Setidaknya nanti dia akan kering dan dalam waktu lama baru dia tumbuh kembali ya. Karena ini dia tidak mati sampai akarnya, hanya gosong bagian daun. Tapi dari sini sudah cukup lumayan kawan. Karena saya sudah yang ketiga kali ini penyemprotan baru berhasil. Karena sebelumnya jaraknya terlalu pendek, itu tiba-tiba hujannya deras. Ya seperti di hari Minggu kemarin itu bisa dilihat sendiri. Mataharinya sangat panas, tiba-tiba hujan. Ya, ini pagi ini tanaman saya seperti ini kawan. Mungkin di sini silau, kita pindah tempat dulu. Oke, ini sudah buah ya. Ini yang sistem guyur, buahnya masih kecil. Karena memang ini tidak berbarengan saya tanam di polybag ya. Maksudnya itu duluan yang ini, kemudian jarak berapa minggu kemudian baru yang sistem guyur ini saya tanam. Tapi dari sisi umur persemaian sama, hanya saja pindah tanamnya yang berbeda. Kalau yang di sistem instalasi ini, buahnya sudah besar kawan, bisa dilihat sendiri. Ini ya. Ini sangat indah sekali kalau kita lihat, buahnya sudah muncul di mana-mana. Ini mungkin seukuran kelingking saya ya. Kalau bentuknya entah panjangnya atau pendeknya itu tergantung varietas. Yang penting perawatan kita bagus, maka hasilnya bagus. Ya, seperti di hadapan kita ini. Dengan kata lain, nutrisi kita bisa dikatakan berhasil, termasuk perawatan kita yang selama seminggu 2 kali itu berhasil ya. Yang dimaksud adalah penyemprotan insektisida dan fungisida dikarenakan tanaman ini tidak terkena hama. Baik ya, kita lanjut lagi kawan ya untuk pembuatan nutrisi. Untuk review tanaman sudah lihat ya kawan ya. Rumputnya juga sudah mulai kering. Baik, nutrisinya saya jelaskan sedikit. Untuk nutrisi kita masih menggunakan 5 bahan ya. Pertama, Gandasil D ini sejumlah 15 gram. Pupuk ZA ini 15 gram. Pupuk MKP ini sejumlah 45 gram. Pupuk cantik 15 gram. Bahkan pupuk cantik saya sudah mulai encer kawan, dia kalau terkena udara seperti ini. Dan KCL ini 15 gram. Jadi semuanya 15 gram kecuali si pupuk MKP. Gandasil sendiri kita masih menggunakan gandasil hijau. Apakah tidak perlu diganti gandasil merah atau gandasil buah? Tidak perlu ya kawan ya. Karena ini nutrisinya sudah pas. Jadi kalau kita ganti lagi maka akan berubah settingannya ya. Dikarenakan tanaman ketika kondisi berbuah itu membutuhkan unsur kalium dan fosfat yang tinggi. Sedangkan si gandasil D ini unsur fosfat dan kaliumnya itu rendah. Jadi dia sudah ditutupi oleh si MKP dan si KCL ini. KCL ini unsur kaliumnya tinggi dan MKP ini memiliki unsur kalium dan fosfat yang tinggi. Dan nitrogennya tidak ada sama sekali. Kalau di sini nitrogennya ada. Untuk jelasnya seperti ini kawan, di sini di hadapan saya sudah ada 2 gandasil ya. Ini yang saya gunakan selama ini. Mungkin di sini aja kita lihat. Ini sebenarnya sama saja, hanya beda di kandungan persentase NPK-nya ya kawan ya. Kalau dilihat di sini nitrogennya 20. Mana nih? Ini nitrogennya sejumlah 20%, fosfornya 15% dan kaliumnya 15%. Kalau di gandasil B ini sama, yang membedakan hanya persentase. Kalau isinya itu sama, unsur hara makro mikronya yang membedakan itu hanya persentasenya. Di sini nitrogennya lebih kecil ya, 6%, fosfornya itu 20% dan kaliumnya itu
Kaliumnya ternyata lebih tinggi ya, 30% di situ kelihatan ya kawan ya. Baik, dari sini saja sebenarnya bisa kita pahami bahwasanya tanaman yang sudah berbuah itu membutuhkan unsur kalium dan fosfat yang lebih tinggi, terutama unsur kaliumnya, dan itu sudah dipenuhi oleh si pupuk KCl. Jadi kita gunakan yang ini saja, karena ini sudah terbukti ya kawan ya, tanaman saya bisa sampai berbuah, dan kita tidak melakukan perubahan nutrisi dari awal, mulai dari awal pindah tanam sampai di hari ini. Kalau awal pindah tanam itu kita membutuhkan unsur nitrogen tinggi, maka dari itu kita masih juga menyemprotkan si gandasil hijau ini. Ini rutin kita pakai ya, hanya saja kalau ini ketika masih belum berbunga dan berbuah. Kalau ini dipakai, maksudnya itu disemprotkan ketika sudah kondisi berbunga dan berbuah seperti ini. Kalau nutrisinya masih sama, tidak usah dirubah macam-macam. Nanti khawatir saja malah jadi gagal ya. Oke, kita lanjut lagi untuk penyemprotan hari ini. Kita menggunakan, kemarin di minggu lalu, di hari Rabu yang lalu kita menggunakan MKP ya untuk disemprotkan. Sekarang kita gunakan Gandasil B. Jadi di rolling saja. Misalnya hari Rabu ini kita gunakan Gandasil B, maka di hari Rabu depan kita gunakan MKP dan kembali lagi. Untuk fungisida kita gunakan Amistartop karena di minggu lalu saya gunakan Skor ya. Idealnya di rolling, tapi kalau tidak ada gunakan satu merek masih bisa ya, selama di daerah Anda itu tingkat serangan hama dan penyakitnya itu tidak terlalu tinggi. Terus di sini juga saya campurkan dengan insektisida dengan merek dagang Regen. Anda bisa gunakan Kurakron, tidak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah berbahaya bagi tanaman apabila mencampurkan insektisida dan fungisida? Sebenarnya iya untuk tanaman kecil, tapi untuk tanaman dewasa itu tidak terlalu berdampak kawan, seperti yang ada di hadapan saya ini. Dan untuk pencampuran ini tidak mempengaruhi kinerjanya. Dalam arti kata, walaupun kita campur, hama itu akan tetap mati dan penyakit itu pun akan tetap mati. Walaupun misalnya ada salah satu obat yang sifatnya itu melemahkan satu sama lain, tapi secara fungsi masih bisa bekerja. Jadi tidak usah khawatir. Anda bisa gunakan cara saya atau gunakan cara Anda sendiri, itu tidak ada masalah. Baik, kita langsung isikan ya. Di sini saya gunakan air 3 liter. Amistartop saya gunakan 1,5 cc. Dan regennya saya gunakan dosis yang sama, 1,5 cc. Walaupun cara terbaik itu tetap diaplikasikan terpisah ya kawan ya. Misalnya hari ini kita gunakan fungisida Amistartop, maka di hari Kamis besok kita gunakan Regen, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak mau kesusahan 2 kali kerja, bisa digunakan sekaligus seperti ini. Oke ya. Mengapa si Abamectin atau insektisida Abamectin yang saya pakai di hari Senin kemarin tidak sekaligus diaplikasikan di hari ini? Yaitu semata-mata karena agar dalam 1 minggu tanaman ini terkena insektisida itu 2 kali gitu ya kawan ya. Ini kan insektisida di hari di hari Senin kemarin kita juga aplikasikan insektisida dengan merek dan bahan aktif yang berbeda. Kalau fungisida ini cukup 1 minggu sekali, terserah dipilih di hari apa. Oke, kita lanjutkan dengan pemberian pupuk daun. Cukup 1 sendok teh saja ya kawan ya, tidak usah terlalu banyak ya, mungkin segini cukup, terlihat ya 1 sendok teh. Oke, saya isi air dulu ya kawan ya, baru kita semprotkan. Kalau ada yang kurang bisa dipahami langsung tanyakan saja ya. Baik, matahari sudah mulai cerah, kita lanjut lagi untuk semprotkan ini tadi ya. Perhatikan arah angin ya kawan ya, jangan sampai air dari obat ini mengenai diri kita, apalagi terhirup. Saya harap sudah Anda cukup terlatih dan terbiasa untuk penyemprotan seperti ini, agar tidak terjadi kecelakaan kerja ya.
Mau pakai masker boleh. Tapi di sini saya belum pernah ketemu petani pakai masker itu kawan. Rata-rata sudah pada kebal. Tapi mereka sudah terlatih ya, sehingga penyemprotan semacam ini sudah tidak lagi terlalu beresiko atau hal yang menakutkan karena sudah terbiasa dan tahu caranya. Ini yang sistem guyur ya kawan ya. Hasilnya juga oke. Sudah berbuah juga. Saya akan kembangkan cara ini nantinya. Kemungkinan besar habis lebaran saya akan semai baru. Kita tanam dengan jumlah lebih banyak lagi. Pertimbangannya karena tidak membutuhkan pipa ya. Karena investasi beli pipa itu mahal. Walaupun bisa kita gunakan berulang-ulang. Baik ya kawan, saya lanjutkan dulu untuk penyemprotan di sini dan yang di sana. Kita pulang dulu ke rumah untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di kegiatan selama 1 minggu ini, dan kita akan sambung lagi kegiatan kita di minggu depan. Oke, kita pulang dulu ke rumah. Oke, kita sudah di rumah kawan. Ini sudah maghrib, bentar lagi mendekati gelap. Kita di ruangan saja membuat ending dari video ini. Dan ini ya kegiatan kita selama 1 minggu ini. Dimulai dari tanggal 22, sebenarnya mulai tanggal 21 ya kita melakukan penyemprotan herbisida atau semprot obat rumput. Dan kita lanjutkan perawatan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Itu kita lakukan di hari Seninnya tanggal 22 bulan 3 tahun 2021. Dan hari ini kita berada di tanggal 24 bulan 3 tahun 2021, sudah masuk minggu ke-7. Kegiatan kita tadi adalah pemberian pupuk daun. Dalam hal ini saya gunakan Gandasil merah atau Gandasil B. Dan juga penyemprotan fungisida, saya tadi menggunakan Amistar Top. Dan juga insektisida saya gunakan merek dagang Regen. Ketiga bahan ini bisa dicampur ya, walaupun sebenarnya sesuai anjuran itu dipisah saja itu lebih baik karena tanaman itu bisa lebih terkontrol untuk tingkat paparan zat kimianya atau zat beracun ini. Tapi kalau tanaman sudah dewasa, ketiga bahan ini bisa dicampurkan ya kawan ya, insektisida, fungisida, serta pupuk daun tersebut. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup dulu videonya. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi. Yang jelas hari ini sudah masuk minggu ke-7. Kondisi tanaman kita bisa dibilang cukup baik, dan nutrisinya juga bekerja dengan baik walaupun dengan bahan-bahan yang sederhana. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.